Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Kamilia dari Prodi PTIK 2A. Saya akan mempresentasikan materi tentang mengkonfigurasi switch pada jaringan. Yang pertama, elemen kompetensi. Yang pertama, menentukan spesifikasi switch. Kriteria untuk unjuk kerja 1.1 kapasitas jaringan disesuaikan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. 1.2 tipe dan jumlah switch ditetapkan berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Yang kedua, memilih switch yang tepat. 2.1 switch dengan fitur yang cocok dipilih sesuai kebutuhan. 2.2 jumlah port disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Yang ketiga, ada memasang switch. 3.1 switch dan perangkat pendukungnya dipasang berdasarkan kebutuhan jaringan. Yang 3.2 hubungan antara switch atau perangkat jaringan dibuat dengan menyambungkan kabel jaringan. 3.3 switch dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan jaringan. Dan yang terakhir ada 3.4 switch ditempatkan di area yang aman. Dan yang terakhir ada yang keempat, menguji switch pada jaringan. 4.1 perangkat switch diuji berdasarkan petunjuk pengujian. 4.2 perangkat switch dipastikan terhubung dengan perangkat jaringan yang lain. Selanjutnya, materi tentang menentukan spesifikasi switch. Ada dua bagian. 1.1 kapasitas jaringan disesuaikan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. Selanjutnya 1.2 tipe dan jumlah switch ditetapkan berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. 1.1 kapasitas jaringan disesuaikan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. Kapasitas jaringan adalah rasio jaringan yang disediakan dengan jumlah pelanggannya. Jika rasio jaringan dengan pengguna Internet Service Provider atau ISP tinggi, maka akan mempengaruhi kecepatan akses. Menyesuaikan kapasitas jaringan tidak terlepas dari manajemen kapasitas teknologi informasi. Manajemen kapasitas layanan teknologi informasi meliputi yang pertama, ada proses-proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis atau yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran. Bagian B, faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti biasa atau cost, kapasitas capacity, persediaan supply, dan permintaan demand. Ruang lingkup manajemen kapasitas sebagai berikut. Yang pertama, semua hardware seperti PC, mainframe, file server, dan lain-lain. Yang kedua, semua perlengkapan jaringan seperti LAN, WAN, bridge, router. Yang C, semua peripheral seperti storage, printer, dan lain-lain. Yang gede, semua software seperti OS, software jaringan, subsistem yang dikembangkan sendiri maupun paket dan lain-lain. Dan yang terakhir, sumber daya manusia. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia bisa menyebabkan delay dalam response time. Selanjutnya ada 1.2, tipe dan jumlah switch ditetapkan berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Komputer-komputer akan terhubung melalui kabel jaringan atau UTP yang terpusat pada switch.
Switch hanya mengirim data kepada perangkat yang memang membutuhkannya dan tidak akan mengirimkan data yang sama kepada semua perangkat yang berada pada jaringan tersebut. Switch dalam sebuah jaringan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama ada fast forward atau cut through, yang kedua ada store and forward, yang ketiga ada modified cut through atau fragment free switch, dan yang terakhir ada adaptive switching switch. Yang kedua ada memilih switch yang tepat. Materi yang kedua itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada 2.1, switch dengan fitur yang cocok dipilih sesuai kebutuhan. 2.2, jumlah port disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Yang pertama 2.1, switch dengan fitur yang cocok dipilih sesuai kebutuhan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tipe switch berdasarkan kebutuhan jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada speed atau kecepatan switch dalam meneruskan data. Yang kedua, switch dengan jenis switch dengan jenis managed atau unmanaged. Dan bagian C, dimensi dan daya listrik. Dan yang terakhir ada jenis port. Jenis port dibagi menjadi 3 jenis. Biasanya tersedia pada switch, yaitu yang pertama ada Ethernet port dengan konektor RJ45 untuk koneksi kabel jenis UTP. Yang kedua, gigabit port dengan konektor SFP atau Small Form Factor Pluggable untuk koneksi kabel jenis fiber optik. Dan yang terakhir, Power over Ethernet atau PoE. Selain untuk data transfer, kabel data network juga dipakai untuk mengalirkan daya listrik kepada perangkat tertentu. PoE biasanya dipakai untuk mengalirkan daya listrik ke perangkat seperti Wi-Fi dan sebagainya. Selanjutnya ada materi 2.2. Jumlah port disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Cara menyesuaikan jumlah port dengan kebutuhan jaringan didasarkan perancangan jaringan yang akan dibuat. Berapa host komputer atau klien yang akan digunakan. Switch memiliki beberapa pilihan untuk jumlah port. Mulai dari 2 port, 4 port, 8 port, 16 port, 24 port, 32 port, dan 48 port. Memilih switch dengan port yang sesuai dengan kebutuhan host di suatu jaringan LAN, misal untuk keperluan bisnis atau kantor, sebaiknya memilih port sebanyak 2 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan sebagai persediaan jika ada penambahan jaringan dan host baru. Sedangkan untuk switch yang memiliki 2 hingga 8 port itu biasanya digunakan untuk kepentingan LAN dalam satu rumah saja. Yang ketiga, ada materi tentang memasang switch. Materi ketiga itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada 3.1. Switch dan perangkat pendukungnya dipasang berdasarkan kebutuhan jaringan. 3.2. Hubungan antara switch atau perangkat jaringan dibuat dengan menyambungkan kabel jaringan. 3.3. Switch dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan jaringan. 3.4. Switch ditempatkan di area yang aman. Yang pertama, 3.1 ada switch dan perangkat pendukungnya dipasang berdasarkan kebutuhan jaringan. Untuk memasang switch, memerlukan perangkat-perangkat pendukungnya berdasarkan kebutuhan jaringan yang sudah dirancang. Adapun perangkat pendukungnya sebagai berikut. Yang pertama ada kabel power switch. Yang kedua ada kabel komputer use atau client. Yang ketiga ada kabel. Yang keempat ada NIC atau Ethernet card.
Dan yang terakhir ada konektor. Switch jaringan untuk usaha perumahan atau kantor kecil biasanya berupa satu perangkat yang berdiri sendiri, sedangkan switch untuk jaringan yang lebih besar menggunakan rak tersendiri. Berikut adalah langkah singkat pasang switch jaringan. Yang pertama, memberikan daya listrik ke switch. Yang kedua, menyambungkan kabel jaringan. Dan yang ketiga, menyambungkan dengan perangkat komputer. Yang kedua, 3.2 hubungan antara switch atau perangkat jaringan dibuat dengan menyambungkan kabel jaringan. Cara untuk membuat hubungan antara switch atau perangkat jaringan dengan menyambungkan kabel jaringan. Ada dua tipe kabel jaringan yang akan digunakan, yaitu tipe kabel jaringan Strides dan tipe kabel jaringan yang cross. Yang pertama ada kabel Strides. Kabel Strides merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Yang kedua ada kabel cross. Kabel cross merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung kedua. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Dari keterangan jenis kabel jaringan Strides dan cross, dapat disimpulkan bahwa menghubungkan switch dengan switch adalah dengan menghubungkan port switch satu dengan port switch lainnya dengan menggunakan kabel cross. Untuk menghubungkan port switch dengan LAN, port komputer klien hubungkan dengan kabel Strides. Selanjutnya ada 3.3 dengan materi switch dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan jaringan. Langkah-langkah mengkonfigurasi switch dengan 4 buah komputer klien sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan kabel jaringan jenis Strides 4 buah. Yang kedua, menghubungkan ujung konektor RJ45 pada port Ethernet di komputer dan konektor satunya di port switch. Yang ketiga, memastikan lampu indikator di port Ethernet berwarna hijau atau kuning. Dan yang keempat, memastikan lampu indikator di switch juga menyala hijau atau kuning. Dan yang terakhir, ada melakukan setting IP address supaya keempat komputer dapat saling berkomunikasi dan sharing data. Selanjutnya ada langkah-langkah setting IP address adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik Start. Selanjutnya Control Panel. Selanjutnya Network and Sharing Center Change the Adapter Setting. Dan yang kedua, kemudian klik Local Area Connection. Selanjutnya yang ketiga, kemudian klik kanan lalu pilih Properties. Keempat, klik Internet Protocol version 4 atau TCP IPv4. Kelima, kemudian pilih Properties. Keenam, pilih Use the following IP address. Yang ketujuh, isikan IP address 192.168.0.1. Yang ke-8, subnet max, yaitu 255.255.255.0. Dan yang terakhir, klik OK. Setting IP komputer A selesai. Lakukan langkah yang sama untuk komputer B, C, D. Yang beda adalah dalam mengisi IP address. Untuk komputer B, isi IP address dengan 192.168.0.2. Untuk komputer C, isi IP address dengan 192.168.0.3. Untuk komputer D, isi IP address dengan 192.168.0.4. Selanjutnya ada materi 3.4 switch ditempatkan di area yang aman. Ketika akan menyiapkan tempat untuk menempatkan switch, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
Yang pertama, rak atau meja kerja datar dan stabil dan cukup kokoh untuk mendukung berat sampai 5,5 kg. Yang kedua, rak atau meja kerja memiliki sistem ventilasi yang baik. Yang ketiga, raknya kokoh dan jarak soket listrik kurang dari 1,5 meter dari perangkat. Ada beberapa cara untuk menempatkan switch di area yang aman. Area yang aman di sini bisa berupa sebuah rak tertutup atau terbuka atau di atas bidang datar. Sebagai pengaman meletakkan switch di atas bidang datar, biasanya switch dilengkapi dengan yang akan dipasang di bawah switch supaya switch tidak mudah bergeser seperti gambar di bawah ini. Penempatan switch yang kedua adalah dengan memasangnya pada rak server jaringan dengan baut. Sebelumnya, mounting kit atau pengait switch dipasang di sisi kanan dan kiri dari switch tersebut, seperti gambar di bawah ini. Setelah pengait switch telah terpasang di kedua sisinya, kemudian switch siap dipasang di rak server jaringan bersama dengan perangkat jaringan lainnya. Selanjutnya, materi bagian keempat, yaitu menguji switch pada jaringan. Materi bagian keempat dibagi menjadi dua, yaitu 4.1, perangkat switch diuji berdasarkan petunjuk pengujian. 4.2, perangkat switch dipastikan terhubung dengan perangkat jaringan yang lain. Yang pertama ada materi 4.1, perangkat switch diuji berdasarkan petunjuk pengujian. Untuk menguji perangkat switch berdasarkan petunjuk pengujian di dalam manual book. Setelah perangkat switch dinyalakan, maka akan dilakukan power on self-test. Serangkaian tes berjalan secara otomatis untuk memastikan bahwa perangkat switch berfungsi dengan benar. Pada saat ini, lampu indikator LED akan merespons sebagai berikut. Yang pertama, semua lampu indikator LED akan berkedip selama 1 detik, di mana mewakili pengaturan ulang sistem. Yang kedua, lampu indikator power LED menyala. Selanjutnya ada materi 4.2, perangkat switch dipastikan terhubung dengan perangkat jaringan yang lain. Cara memastikan perangkat switch terhubung dengan perangkat jaringan yang lain dengan melakukan perintah ping. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, di komputer A, masuk dari control panel, Windows Firewall, turn off Windows Firewall. Yang kedua, tekan tombol Windows dan R, ketikkan CMD, klik OK. Yang ketiga, masuk ke command line, kemudian ketikkan ping 192.168.0.2. Maka harus ada reply dari komputer B. 192.168.0.2. Yang berarti komputer A terhubung dengan komputer B. Yang keempat, lakukan juga perintah ping dari komputer B ke komputer A. Ping 192.168.0.1. Kemudian tekan enter, maka harus ada reply dari komputer A. 192.168.0.1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.